Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai monopolistic competition. Adapun anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama, Lulu Syian Fahira dengan saya sendiri, yang kedua, Nidaul Hasanah, yang ketiga, Galih Ramadhani Salim, yang keempat, Dwi Sunarti, dan yang kelima yaitu Nani Kuswoyo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, SEMSC, dan Ibu Daru Wahyuni, SEMSI. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama, product differentiation yang akan dijelaskan oleh Nani Kuswoyo, yang kedua yaitu demand and marginal revenue yang dijelaskan oleh Dwi Sunarti, yang ketiga longgaran equilibrium yang akan dijelaskan oleh Nani Kuswoyo kembali, dan yang terakhir yaitu similarities and differences between perfect competition and monopolistic competition yang akan dijelaskan oleh Nidaul Hasanah dan Galih Ramadhani Salim. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan kondisi di mana terdapat produk yang serupa tapi memiliki ciri khas atau cara yang berbeda. Misalkan saja laptop, di mana setiap merek laptop memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti kecepatannya, SSD, RAM, ukuran, dan beratnya. Oleh karena itu, produsen punya kebebasan menaik turunkan harga lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Kemudian, diferensiasi produk juga muncul karena faktor lokasi. Misal saja, ketika kita hendak membeli satu pensil dengan pilihan toko di dekat rumah atau di supermarket yang letaknya agak jauh dengan rumah, dengan perbandingan harga lebih murah di supermarket, maka pasti kita akan memilih toko dekat rumah walaupun harganya sedikit lebih mahal. Equilibrium jangka panjang. Yang pertama, kemungkinan pertama saat penjual memperoleh profit dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk pasar. Yang kedua, masuknya penjual baru akan menggeser kurva permintaan dan kurva marginal revenue ke kiri sekaligus mengurangi profit dari penjual lama. Kemungkinan yang kedua, penjual mengalami kerugian. Ketika penjual mengalami kerugian, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi keputusan penjual yang ada untuk bertahan atau keluar dari pasar. Yang kedua, ketika penjual berkurang karena memilih keluar dari pasar, pembeli memiliki lebih sedikit pilihan. Ini akan mengakibatkan pergeseran kurva, meningkatkan profit bagi penjual yang bertahan di pasar. Kedua kemungkinan ini akan terus berlangsung hingga didapatkan zero economic profit, yaitu ketika harga sama dengan average cost. Pada saat itulah equilibrium jangka panjang terpenuhi. Equilibrium tersebut menggambarkan tidak tersedianya insentif bagi penjual untuk masuk atau keluar pasar dan perusahaan tidak lagi menjual barangnya di atas biaya rata-rata dan tidak dapat lagi mengklaim keuntungan ekonominya. Nah, ini merupakan kurva dari equilibrium jangka panjang. Dari proses pergeseran yang berlangsung dari masing-masing skenario di atas, kedua skenario tadi, pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D, demand, bersinggungan dengan kurva C atau cost di satu titik E. Yang kedua, pada titik E, terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini, ketika harga sebesar PE dan kuantitasnya sebesar QE. Demand in monopolistic competition atau permintaan dalam persaingan monopolistik. Permintaan sendiri adalah keinginan konsumen dalam membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam pasar persaingan monopolistik, produsen yang merupakan monopolis dari barang produksinya juga bersaing dengan perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Sebagai monopolis, untuk barang produksinya sendiri, produsen tersebut menghadapi permintaan yang elastis. Kurva permintaan yang dihadapi produsen dalam persaingan monopolistik pada diagram di atas yaitu miring ke bawah, seperti yang ditunjukkan oleh kurva permintaan DD pada diagram tersebut.
seorang produsen di pasar seperti itu dapat meningkatkan penjualannya dengan mengurangi harganya. Kuantitas yang diminta yaitu penjualan yang dapat ditingkatkan sebesar M ke M1 jika harga diturunkan dari P ke P1. Jika perusahaan lain yang sejenis tidak bereaksi, maka ketika menurunkan harga dari P ke P1. Kurva permintaan ini lebih elastis karena produk-produk yang terdiferensiasi merupakan produk pengganti yang dekat satu sama lain, dan juga karena jumlah perusahaannya yang sangat besar. Kurva permintaan yang bersifat seperti pasar monopolistik memiliki makna yang pertama, pada saat perusahaan berupaya menaikkan harga, maka akan berdampak pada jumlah barang yang akan dijual, yaitu menjadi sangat berkurang atau menjadi lebih sedikit. Yang kedua, pada saat perusahaan menurunkan harga, maka akan berdampak pada jumlah barang yang akan dijual, yaitu menjadi sangat bertambah atau menjadi lebih banyak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kurva permintaan dalam pasar monopolistik tidak pernah bersifat elastis sempurna, namun bersifat elastis. Perusahaan persaingan monopolistik ini tidak efisien secara marginal karena perusahaan berproduksi pada output di mana biaya total rata-rata tidak minimum. Marginal revenue. Marginal revenue atau pendapatan marginal adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Dalam pasar ini, penjual memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Persaingan monopolistik sama saja dengan persaingan tidak sempurna. Nah, pada diagram di atas, kurva penerimaan marginal atau MR pada pasar persaingan tidak sempurna maupun pasar persaingan monopolistik dapat berbentuk linear dengan slope negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva penerimaan marginal atau MR berada di bawah dari kurva penerimaan rata-rata atau average revenue atau biasa disingkat dengan AR. Hal ini dikarenakan pada pasar revenue tidak sempurna. Apabila penjual ini menambah penjualan yang ada, maka penjual tersebut harus menurunkan harga yang ada. Persamaan dan perbedaan antara pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Persamaan antara pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik merupakan suatu struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk-produk sejenis, tetapi bervariasi berdasarkan merek. Produsen di pasar persaingan monopolistik memiliki kewenangan untuk menentukan harga. Adapun pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna sebuah pasar. Pasar persaingan sempurna ditandai pembeli dan penjual sangat banyak. Persamaan antara pasar monopolistik dan persaingan sempurna adalah terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang menguasai pasar. Perbedaan kunci antara persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. Perbedaan mendasar antara persaingan sempurna dan persaingan monopolistik ditunjukkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, struktur pasar, di mana ada banyak penjual yang menjual barang serupa kepada pembeli, adalah persaingan sempurna. Struktur pasar di mana terdapat banyak penjual menjual barang substitusi yang dekat kepada pembeli adalah persaingan monopolistik. Dalam persaingan sempurna, produk yang ditawarkan distandarisasi, sedangkan dalam persaingan monopolistik terdapat diferensiasi produk. Yang ketiga, dalam persaingan sempurna, kekuatan permintaan dan penawaran menentukan harga untuk seluruh industri dan setiap perusahaan menjual produknya pada harga tersebut. Dalam persaingan monopolistik, setiap perusahaan menawarkan produk dengan harganya sendiri. Yang keempat, masuk dan keluar relatif mudah dalam persaingan sempurna daripada dalam persaingan monopolistik. Yang kelima, kemiringan kurva permintaan adalah horizontal yang menunjukkan permintaan elastik sempurna. Di sisi lain, dalam persaingan monopolistik, kurva permintaan miring ke bawah yang mewakili permintaan yang relatif elastis. Yang keenam atau yang terakhir, kurva pendapatan rata-rata atau average revenue atau AR dan pendapatan marginal revenue atau MR bertepatan satu nama dalam persaingan sempurna. Sebaliknya, dalam persaingan monopolistik pendapatan rata-rata lebih besar daripada pendapatan marginal.
yaitu untuk meningkatkan penjualan perusahaan harus menurunkan harganya. Sekian video mengenai materi monopolistic competition dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.